Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Shalawat besertakan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemaparan materi yang berjudul Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam Klasik. Penjelasan yang berikutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluannya. Pemikiran tokoh pendidikan Islam klasik memiliki peran besar dalam membentuk dasar perkembangan pendidikan Islam hingga saat ini. Pada masa klasik, dan ilmuwan muslim tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga ilmu pendidikan umum seperti matematika, kedokteran, dan logika. Melalui pemikiran ini lahirlah konsep-konsep pendidikan yang menekankan keseimbangan antara akal, moral, dan spiritual. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibnu Khaldun menjadi landasan penting bagi sistem pendidikan Islam yang terus berkembang hingga zaman modern. Nah, yang selanjutnya nih, yang pertama itu ada Ibnu Sina. Nah, kita jelaskan dulu biografinya terlebih dahulu. Ibnu Sina ini bernama lengkap Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Ia lahir di Afshanah dekat Bukhara atau Asia Tenggara pada tahun 370 Hijriah atau 1980 Masehi dan wafat Hamzan pada 428 Hijriah atau 1308 Masehi. Dikenal di barat dengan nama Avicenna. Sejak kecil dikenal sangat cerdas dan telah menguasai Al-Quran serta berbagai ilmu seperti fikih, bahasa Arab, kedokteran, dan matematika. Nah, di sini juga ada nih karya-karyanya. Beberapa karyanya yang terkenal yaitu yang pertama Al-Qanum fi Al-Tib, yaitu ilmu kedokteran. Yang kedua Al-Shifa, atau filsafat dan logika. Yang ketiga Al-Najat, ringkasan dari Al-Shifa. Yang keempat Al-Isyarat wa Al-Tambihat, atau filsafat dan etika. Nah, yang kedua ada Ibnu Khaldun. Nah, nama lengkapnya ini Abdurrahman Zaid Waliyuddin Ibnu Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khaldun Al-Hadrami Al-Tunisi. Dikenal sebagai Ibnu Khaldun. Ia lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 Masehi atau 732 Hijriah dari keluarga Arab Spanyol. Sejak kecil, Ibnu Khaldun telah hafal Al-Quran dan dikenal sebagai sejarawan, filsuf, dan bapak sosiologi Islam. Nah, ada pula karya-karyanya. Yang pertama Al-Muqaddimah tentang filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khobar, buku sejarah besar tentang bangsa Arab dan non-Arab. Syarh Al-Burdah, tafsir dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir kitab Al-Mahsul tentang matematika dan logika. Yang selanjutnya ada Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sahab bin Iman As'ad bin Qais Al-Kindi. Lahir di Kufah, Irak pada tahun 801 Masehi dan wafat pada 873 Masehi. Ia dikenal sebagai ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Al-Kindi ini banyak bidang seperti kedokteran, filsafat, astronomi, geometri, matematika, dan logika.
karya-karyanya nih, Al-Kindi menulis lebih dari 260 dalam berbagai bidang seperti filsafat, logika, dan ilmu alam. Sayangnya, sebagian besar karya beliau hilang pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Ia juga dikenal sebagai ahli kimia, musik, astronomi, dan kedokteran. Yang selanjutnya ada Al-Khawarizmi. Nama lengkapnya itu Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Lahir pada tahun 780 Masehi dan wafat sekitar tahun 850 Masehi di Baghdad. Beliau dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, seorang ilmuwan muslim besar yang ahli dalam matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Al-Khwarizmi juga pernah mengajar di Baitul Hikmah, Baghdad, pusat ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Nah, sama juga karya Al-Khwarizmi ini ada 4. Yang pertama, Al-Jabar wa Al-Muqabalah, dasar ilmu aljabar modern. Yang kedua, Hisab Al-Jam wa At-Tafriq bihisab Al-Hind, pengenal angka Hindu dan Hindu Arab. Zij Al-Sindin, buku astronomi dan trigonometri. Risalah fi istikhraj tarikh al-Yahud, tentang penanggalan Yahudi. Nah, yang selanjutnya ada Al-Ghazali. Nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Tus, Khurasan pada tahun 450 Hijriah atau 1580 Masehi dan wafat pada 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Beliau dijuluki Al-Ghazali karena ayahnya seseorang penenun wol. Al-Ghazali dikenal sebagai ulama besar, filsuf, dan sufi yang menguasai ilmu usuluddin, fikih, akidah, logika, dan filsafat. Karya-karyanya yang pertama, Ihya Ulumuddin, karya terbesar tentang fikih, tasawuf, dan filsafat. Tahafut al-Falasifah, kritik terhadap para filsuf. Fatihatul Umum, membahas persoalan pendidikan. Karyanya dikenal luas, bahkan berpengaruh hingga ke dunia barat. Nah, yang selanjutnya ada Al-Mawardi. Nama lengkapnya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri, lahir di Basrah, Irak tahun 970 Masehi atau 364 Hijriah, wafat di Baghdad tahun 1580 Masehi atau 450 Hijriah. Julukannya Al-Mawardi berasal dari kata ma atau air dan ward atau mawar karena ayahnya penjual air mawar. Beliau dikenal sebagai ulama besar, ahli fikih, hakim agung, dan pemikir politik Islam di masa dinasti Abbasiyah. Nah, karya-karyanya apa saja? Yang pertama, Al-Ahkam As-Sultaniyah, membahas sistem pemerintahan dan kekuasaan. Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, membahas etika dan kehidupan sosial. Al-Hawi Al-Kabir, ensiklopedia fikih mazhab Syafi'i. Nasihat Al-Muluk, nasihat untuk para pemimpin agar adil dan amanah. An-Nukat wa Al-Uyun, tafsir Al-Quran yang kaya pandangan ulama. Nah, jadi kesimpulannya, pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam klasik seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Kindi, Al-Khwarizmi, Al-Ghazali, dan Al-Mawardi telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Mereka tidak hanya menggabungkan ilmu agama dan rasionalitas, tetapi juga menanamkan nilai-nilai akhlak, moral, dan kemanusiaan dalam pendidikan. Pemikiran mereka menjadi dasar sebagai sistem pendidikan Islam hingga saat ini yang menekankan keseimbangan antara akal, iman, dan amal. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.